benar-benar pure iseng banget, maksudnya jualan tuh iseng, soalnya memang maksudnya tujuan utama bukan itu. Jadi Halo teman Dels, saya Nina Berta. Selamat datang di YouTube channel Dels Recipes dalam acara Delspreneur. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan suatu kafe yang tergolong baru buka, namun kesuksesannya patut kita gali dan acungi jempol. Tapi sebelum kita mulai, klik dulu dong subscribe dan like YouTube channel kita, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita @delsrecipe. Nah teman Dels, sekarang saya sudah bersama dengan dua sosok di balik Unbakes. Siapa itu? Halo, Mei dan Julian, apa kabar? Halo, baik. Kabar baik semuanya ya. Bisa cerita nggak gimana awal mula Unbakes ini berdiri, dan sebenarnya apa sih arti di balik kata Unbakes? Karena biasanya kalau orang baca pasti kepikirannya unbakes gitu. itu kita mulainya itu dari online. Oke. Jadi kita sebenarnya waktu itu tuh mau pergi buka kafenya itu bukan di Jakarta, tapi di Papua. Oke, jadi sebelumnya maunya buka di Papua dengan konsep yang sama seperti Unbakes sekarang? Enggak sih. Jadi kita pertama itu namanya belum ada malah. Oke. Buat di Papua. Jadi tapi kita udah renovasi. Kebetulan dia kan ada keluarga di sana. Jadi mau buka gitu di sana, melihat potensinya, oh bagus nih. Tapi kan ternyata Papua itu kan waktu itu lagi kayak perang saudara. Ya, ada problem di sana ya. Ada isu lah ya. Ada isu gitu. Jadi pas lagi renovasi tuh udah ya mungkin udah setengahnya lah. Jadi itu barang-barang juga udah dikirim dari Jakarta ke sana. Itu nggak jadi, soalnya yang renovasi kan kebetulan orang luar Papua. Jadi mereka takut gitu. Dan pada saat itu karyawan juga sudah direkrut atau gimana? Belum, tapi pembangunan sudah 80%. Itu barang-barang semua di situ. Jadi semua barang udah dikirim ke sana, bangku apa semua. Terus udah saya pikir ya ini mah udah deh, nggak tahu deh ini kapan selesainya, maksudnya. Begitu kan lagi renovasi, orangnya juga nggak bisa balik lagi, nggak mau gitu. Mereka nggak mau ke Papua lagi. Karena takut ya. Oke. Jadi ya udah kita pikir ya udahlah, ini mau sampai kapan kita nungguin kan, daripada itu ya udahlah kita iseng aja jualan online. Nah terus saya sama dia iseng tuh pertama cuma jualan boloni, terus minggu berikutnya kita tambah sando sandwich dari Jepang yang kayak mayo gitu. Nah terus kita kan berdua itu suka banget sama Jepang, jadi kita pikir kenapa kita namanya nggak dari berbau Jepang. Bahasa Jepang. Oke. Terus kalau menurut mama saya tuh kalau nyari nama tuh harus yang bagus gitu, biar nanti kita juga jalaninnya diberkati lah gitu, pokoknya dengan nama bagus itu. Terus ya udah jadinya saya carilah apa ya yang gampang diingat orang gitu. Terus ya udah ketemu deh Un itu. Un itu artinya laki, keberuntungan. Oh, keberuntungan. Oke. Jadi ya dari nama itu mudah-mudahan kita laki. Dan kebetulan benar-benar laki. Oh, jadi sebenarnya nama itu adalah doanya ya sebetulnya ya. Oke. Nah, gimana tuh keberuntungan apa nih yang kira-kira kok terwujud dari nama ini, terwujud di keberuntungan datang itu seperti apa? Jadi itu kita itu benar-benar pure iseng banget, maksudnya jualan tuh iseng, soalnya memang maksudnya tujuan utama bukan itu. Jadi pada saat kita, walaupun kita iseng, kita pengen orang kenal gitu. Gimana sih kalau cuma keluarga doang sama temen, itu kan paling berapa lama sih? Maaf, iseng dalam artian bisnis ini tidak untuk tujuan profit kah? Ya, bukan tujuan untuk mengisi waktu luang kita sampai nantinya kita bisa balik ke tujuan pertama gitu. Soalnya daripada sambil kita nunggu ya, biar kita punya income atau apa ya. Kita masih iseng jualan itu. Oke. Nah waktu itu produk yang dijual adalah
Bomboloni. Jadi baru Bomboloni aja gitu ya. Nah itu kenapa kepikirannya awalnya kok ya udah deh mau mulainya Bomboloni aja. Kenapa nggak yang lain gitu? Masih jarang sih. Masih jarang orang yang jual Bomboloni. Oh masih jarang. Oke. Kita lihat ya melihat orang sekitar kan suka kue atau suka roti gitu ya. Cobalah kita jual. Nah waktu itu dijual dengan harga berapa Bomboloninya satu piece? Sama dengan yang sekarang Sama. Berapa? Tapi beda varian, beda harga? Enggak, semua sama. Oh dijualnya harga berapa berarti? 15.000. 15.000. Oh berarti lumayan terjangkau banget ya 15.000 itu ya. Dan Bomboloninya itu Bomboloni sourdough atau? Sourdough. Oh jadi memang punya starter yang dipelihara itu udah berapa tahun kalau boleh tahu? Tapi kita base-nya itu sourdoughnya nggak yang semi sourdough sih kita. Jadi semi sourdough. Jadi kita nggak yang pakai biang gitu. Iya. Oke. Nah itu gimana akhirnya pada saat udah tahu bahwa bisnis di Papua ini dalam tanda kutip mandek, mungkin ada rasa depresi atau gimana? Terus gimana awal-awal ngejalanin usaha ngejualan online Bomboloni yang tadinya punya impian udah mau mulai nih usaha di Papua itu gimana sih perjuangannya, strugglingnya seperti apa yang menjadi konflik dalam pikiran, dalam batin itu bisa diceritain nggak seperti apa? Ya gedek sih pasti kayak aduh kok bisa gedek ya? lagi mau gedek. Kita lagi mau ngejalanin usaha ya bisa dibilang 80% semua barang-barang udah di sana semua, kita tinggal datang, tinggal training, buka tapi malah ada isu kan di sana. Jadi dia juga bilang ya udah jangan stres, jangan itu, yuk kita coba jualan online dulu sambil kita nunggu siapa tahu nanti mungkin bulan depan keadaan udah aman, kita bisa balik ke situ lagi. Ya udah. Jadi dari situlah awalnya kita dari iseng-iseng coba jualan online, ternyata peminatnya lumayan nih. Dari yang kita gedek sama situasi, dari itu ketika kita mulai ada orang yang komen, enak loh makanannya, orang mulai repeat order, jadi kok jadi seru ya jualan ini. Jadi dari satu produk kita jualan yang lain lagi, kita jualan sandwich, orang juga peminatnya lumayan banyak. Jadi dari kitanya sendiri happy untuk jalaninnya. Mungkin dari happy-nya itu ya kita bisa kepikiran buat keterusan. Oke, ya udah kita buka di sini deh. Oke, jadi walaupun awalnya udah gedek banget, mungkin ada rasa putus asa gitu. Jadi akhirnya beli equipment baru yang untuk di Jakarta gitu, untuk bikin Bomboloninya. Itu kita pure homemade. Jadi kita masih benar-benar di rumahan. Jadi equipmentnya maksudnya beli lagi tambahan? Enggak, jadi saya kan kebetulan ada mixer. Oh, oke. Saya tuh punya mixer. Jadi saya pakai mixer itu kapasitasnya cuma 1,5 kilo. Oke. Waktu itu maksimum itu 1,5 kilo doang. Jadi waktu itu saya sama dia itu cuma kerja berdua. Jadi kita yang bikin rotinya, kita yang bikin biangnya, kita yang ngadon, kita yang bikin fillingnya, kita yang goreng, terus kita yang Packing, kita yang balesin chat. Semuanya pokoknya ya. Wah ini teman Dels luar biasa banget ya. Jadi yang awalnya gedek, ngebayangin modal sudah diinvest di Papua semua, tapi tahu-tahu ada kerusuhan, tapi semangatnya ini tetap membara ya. Nah bisa diceritain nggak sebenarnya emang background dari Mei dan Julian itu apa, kok bisa ya melakukan begitu banyak hal sendiri? Bisa dibilang seperti multitasking, bikinnya bisa, jualaninnya bisa, dari segi packaging bisa. Memang kalian ini berdua maksudnya backgroundnya dari kuliner kah gitu atau gimana? Saya kebetulan sekolah SMK di jurusan Tata Boga. Oh, memang udah backgroundnya Tata Boga. Oke. Tapi kalau saya kuliahnya akuntansi, tapi punya ya bisa dibilang otodidak buat cooking karena mama saya chef kan, jadi ya udah saya bisa lihat dia, saya tahu cara dia kerja seperti apa. Jadi dari situ mulai suka nih, jadi otodidak saya bisa sih itu. Berarti waktu mulai jualan online Julian yang bagian mencatat keuangan dong ya? Akuntansi Julian yang mencatat keuangan gitu. Jadi punya talenta dipakai masing-masing backgroundnya seperti itu ya. Nah bisa ceritain nggak gimana tuh caranya awal-awal kalian berdua mempromosikan
produknya Unbex ini? Yang waktu online namanya sudah diberi nama Unbex yang waktu Sudah. online. Oke. Nah, itu gimana sih strategi promosinya gitu di tengah-tengah keputusasaan itu tuh gimana tuh? Jadi ya kita Keluarga itu dulu. maksudnya dari dulu sebelum Unbex itu kan kita juga usaha pernah bareng berdua juga di 2016 tuh kita jualan rice ball. Nah, jualan rice ball itu maksudnya menurut saya tuh marketing itu penting. Jadi ya kita pakai lah buat sedikit modal kita untuk marketing. Jadi marketing yang food blogger gitu. Itu bayar food blogger. Oke. Jadi dari situ kita berharap kan dikenal orang. Ya. Jadi kan dari rice bowl itu saya maksudnya sama dia udah punya pengalaman lah kalau kita endorse food blogger ya kemungkinan kita bisa dilihat orang gitu. Nah kebetulan waktu itu kita pertama kali anak jajan kita endorse. Nah itu langsung kebetulan kan anak jajan itu kan juga suka Jepang gitu kan. Ya. Jadi aku sama dia ngerasa oh cocok nih sandwichnya kan sando Ya. Jepang gitu ya cocok nih kayaknya nih marketnya nih, cobalah kita kontak dia. Terus ternyata dia juga suka, jadi dia promosiin terus langsung dari situ langsung benar-benar kita balesin DM tuh 100 DM sehari gitu. Berarti sempat sampai bergadang ya, ngerjain adonan. Bangun pagi jam 4 subuh. Berarti itu berdua bangun subuh-subuh. Dia kan rumahnya jauh, jadi datang. Kita base di Sunter kebetulan. Oke. Jadi dia dari rumahnya di dia ke Sunter pagi-pagi. Jadi waktu itu sama sekali belum ada karyawan sama sekali, belum ada yang bantu. Keluarga mungkin bantu atau bener-bener berdua aja? Keluarga bantuin cuman untuk testing dan promosi. Oh, tasting. Wah, luar biasa ya ternyata teman Dels. Peran keluarga ini sangat-sangat berarti, terutama untuk tasting. Karena kita perlu tahu ya sebelum memasarkan produk itu. Marketing paling pertama memang harusnya keluarga. Oh, lewat sih. keluarga ya gitu. Berarti keluarga juga ada yang beli dong, misalkan sepupu atau siapa gitu, mereka pasti support beli ya. Jadi mereka beliin buat temen-temennya, sepupu aku, sama aku promosiin ke temen-temennya, gitu juga keluarga. Oke. Nah, sekarang kan Unbex ini sudah ada offline store. Itu gimana sih ceritanya dari online, dari putus asa, gedek, sampai ada offline store itu tuh gimana rasanya, proses perjalanannya? Lumayan itu sih, lumayan kayak cepet juga sih, nggak nyangka juga. Berapa lama dari online menuju ke offline itu berapa lama? Kita itu mulai jualan, mulai upload pertama itu Agustus 2019. Upload di Instagram ya? Upload pertama di Instagram itu Agustus 2019. Oke, Agustus 2019. Wow. Terus kita di notice itu maksudnya untuk di sini di Kelapa Gading ini itu kita di Oktober akhir di kontak. Berarti 2 bulan setelah online ya, di kontak Mall Kelapa Gading. Oke. Terus kan kita kan kebetulan saya kan di Sunter, jadi kalau main ya ke daerah sini, jadi kita tahu lah maksudnya di Trafficnya mallnya ya. seperti apa, jadi Kelapa Gading ya deh boleh deh gitu kan, ya nanya-nanya gitu oh oke ya udah. Awalnya sebenarnya nggak nyangka Kelapa Gading kontak kita ya, siapa sih, misalnya kita masih baru ya kan, sedangkan mereka mau gede dan kita udah tahu oh masuk Kelapa Gading itu susah loh, dia harus waiting list berapa banyak dan nggak mungkin lah dia lihat kita masih baru banget. Tiba-tiba ada orang telepon si Ame, kontak bilangnya dari Kelapa Gading, mau nggak? Kita sempat nggak percaya banget, dia sampai ngomong enggak kali ini orang bohongin kali, atau nggak cuma ya bercanda. Terus dia iseng bilang, ya udah kalau emang itu kapan kita bisa ketemu, ya udah kita ketemu di lokasinya aja langsung. Oh berarti bener dong, kita excited, dikasih lihat tempat ini dulu, gimana mau nggak, langsung tertarik. Dari situ ya udah saya sama Ame diskusi, kita ambil ya Kelapa Gading.
Kira-kira sempet tanya nggak, kok bisa tahu kami dari mana, terus kenapa tertarik sama kami? Itu kan pasti pertanyaan yang keluar dari benak kalian berdua ya? Nanya sih, tapi nanya lebih tahunya dari mana? Iya, tahu dari mana gitu? Dari Agustus Oktober itu sangat maksudnya Singkat ya? singkat banget kan, jadi kita juga nggak nyapa. Terus dia bilang sih dari promosi kita di Instagram. Jadi benar-benar dari sosial media. Jadi waktu itu strategi promosi yang dilakukan pure hanya dari sosial media, nggak ada di media lain gitu? Sampai sekarang pun untuk promosi hanya di Instagram. Hanya di Instagram atau di sosial media lainnya nggak, hanya di Instagram aja. Wah, berarti teman Dels nih kekuatan Instagram luar biasa. Apalagi kalau kita mengandalkan food blogger ya. Tapi pastinya mungkin food blogger yang jadi yang Kak Mei dan Julian kontak ini melalui proses pemilihan nggak, atau memang yaudah deh asal aja food blogger yang ini gitu? Enggak sih, kita ya pemilihan juga. Jadi kayak misalkan kayak anak jajan itu kan mereka yang suka Jepang gitu. Jadi ya kita karena kayaknya cocok nih, jadi ya kita itu ya. Oke, jadi sampai sekarang mostly juga masih melalui anak jajan atau ada blogger-blogger yang lainnya? Udah ada yang lain sih, kayak Ethan Fritz, terus banyak sih, udah banyak sih. Buat diundang ke sini pun waktu itu awal-awal juga langsung banyak gitu, tapi benar-benar pure pertama kali itu kita karena modalnya juga kita pikir-pikir kan ini iseng doang nih, jadi gue coba deh kita coba aja deh anak jajan dulu deh, yang maksudnya memang suka Jepang gitu deh. Nah, ngomong-ngomong soal modal, itu gimana ya mensiasati? Karena udah mostly uangnya sudah diinvestkan ke Papua, tapi tiba-tiba kok berani banget gitu untuk invest lagi di offline store di Mall Kelapa Gading ini. Itu gimana cara pengaturannya? Kita sih apa mungkin ada investor? Investor ada dari keluarga, saya masih kalangan keluarga. Jadi memang mereka support, dan mereka kan maksudnya tahu lah trafficnya di sini gitu. Ya udah coba aja jangan takut gitu. Jadi mereka juga berani ya untuk Jangan takut, udah langsung aja gitu. Tapi kan waktu itu sebelum pandemi. Ya, sebelum pandemi. Buka itu 5 Maret. Di sini itu kita buka 5 Maret, terus om saya langsung ngomong jangan menyerah dulu ya katanya. Kamu buka tuh kayaknya lagi stratum nih, bentar lagi, maksudnya itu kan benar-benar corona tuh masuk itu baru awal Maret juga. Jadi ya udah, om saya juga udah bilang ini kayaknya kalian berdua harus kuat ya, katanya, jangan menyerah ya. Nah, teman Dels, perbincangan kita tentunya akan semakin seru, apalagi kita juga akan membahas nih gimana strategi Julian dan Mei menghadapi pandemi. Oke, jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi.